Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Miss Mantili. Kali ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan materi pemakaian tanda baca. Nah, untuk jenis-jenis tanda baca, minggu yang lalu Miss Mantili itu sudah bahas ya. Tanda baca koma, tanda baca titik, kurung, tanda baca titik dua, tanda petik langsung atau dan sebagainya. Nah, untuk tanda titik kemarin kita udah bahas. Kali ini kita akan bahas tanda baca koma. Nah, sebelum kita bahas tanda baca koma ini, siapa yang sudah pernah di antara kalian belajar pemakaian tanda baca koma? Iya. Nah, kalau sudah pernah, kita akan bahas lagi ulang untuk materi ini, untuk pertemuan kali ini. Dan yang belum pernah bahas di sekolah, kita akan bahas sekarang. Sediakan pulpen dan buku tulis. Nah, kamu bisa nanti mencatat hal-hal apa saja yang dipakai pada saat pemakaian tanda baca koma. Tanda baca koma yaitu untuk berfungsi memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat. Dipakai untuk keperluan singkatan, penulisan gelar, dan penulisan angka-angka. Nah, itu pemakaian tanda baca koma. Fungsi dari tanda baca koma. Pemakaian tanda baca koma, di sini ada Miss Mantili buat 9 poin. Poin yang pertama itu, tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, telepon seluler, koma, komputer, koma, atau internet. Yang kedua, buku, koma, majalah, koma, dan jurnal, termasuk sumber kepustakaan, titik. Nah, biasakan kalau menulis kalimat itu diakhiri dengan tanda baca titik, bukan koma ya. Tanda baca koma itu tidak dipakai untuk mengakhiri kalimat. Yang dipakai untuk mengakhiri kalimat yaitu tanda baca titik, bukan koma. Nah, contoh yang ketiga itu untuk angka. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Poin yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Ingat ya, tanda baca koma dipakai sebelum kata penghubung. Seperti tetapi, koma, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat menyebut atau setara. Contoh, saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup. Nah, dipakai di belakang kalimat saya ingin membeli kamera, diikuti dengan kalimat lainnya lagi di belakangnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik, bukan koma. Dan contoh yang kedua, ini bukan milik saya, koma, melainkan milik ayah saya, diakhiri dengan tanda baca titik. Yang contoh yang ketiga, dia membaca cerita pendek, koma, sedangkan adiknya menulis panorama, titik. Nah, ingat ya bahwa pemakaian tanda baca itu di akhir kalimat itu bukan tanda baca koma, melainkan tanda baca titik. Nah, poin yang ketiga, tanda baca koma dipakai untuk memisahkan
anak kalimat. Tanda baca koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau diundang, koma, saya akan datang. Nah, ini memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Nah, kalau diundang, seharusnya saya akan datang. Kalau diundang. Nah, induk kalimatnya itu saya akan datang. Tetapi karena tanda koma di sini dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang kedua, karena baik hati, koma, dia mempunyai banyak teman. Contoh yang ketiga, agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Nah, itu poin yang ketiga, pemakaian tanda baca koma. Sekarang poin yang keempat, pemakaian tanda baca koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Miss Mantili akan berikan contoh. Mahasiswa itu rajin dan pandai. Titik. Nah, oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Titik. Nah, oleh karena itu dipakai tanda baca koma. Contoh yang kedua, anak itu rajin membaca sejak kecil. Titik. Jadi, pakai tanda baca koma. Wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Nah, di sini tanda baca koma itu dipakai di belakang kata jadi. Contoh yang ketiga, orang tuanya kurang mampu. Meskipun demikian, koma, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Ingat ya, oleh karena itu pakai tanda baca koma, jadi pakai tanda baca koma, meskipun demikian dipakai tanda baca koma. Nah, itu untuk contoh pemakaian tanda baca koma di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu. Nah, untuk contoh yang kelima, tanda baca koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, ibu, dik, atau nak. Contoh, oh, begitu. Nah, di belakang kata oh dibubuhkan tanda baca koma. Contoh yang kedua, wah, bukan main. Nah, kata wah itu dibuat tanda baca koma. Hati-hati ya, jalannya licin. Nah, hati-hati ya, pakai tanda baca koma. Contoh yang keempat, nak, kapan selesai kuliahmu? Pemakaian kata nak itu pakai tanda baca koma, bukan titik ya. Ingat, tanda titik itu dipakai pada saat di akhir kalimat. Contoh yang kelima, siapa namamu, dik? Siapa namamu, dik? Nah, siapa namamu, koma, dik, tanda baca tanya. Karena dia menanya harus pakai tanda baca tanya. Nah, dia baik sekali, koma, bu, dia baik sekali, bu. Nah, di belakang kalimat dia baik sekali, koma, bu, harus dibubuhkan
pemakaian tanda baca koma. Poin yang keenam, tanda baca koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata nenek saya, koma, jangan lupa membuat tanda baca petikan langsung ya, tanda petik. Kita harus berbagi dalam ini. Nah, ingat ya, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung. Yang kedua, kita harus berbagi dalam hidup ini, koma, karena ini pakai tanda petikan langsung. Jangan lupa buat tanda petik kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, lihat dari kedua contoh ini, di mana dia pada saat memakai tanda baca koma. Untuk poin yang ketujuh, tanda baca koma dipakai di antara nama dan alamat. Bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta tempat dan wilayahnya atau negeri yang ditulis berurutan. Nah, contoh yang pertama, saudara titik Abdullah, koma, Jalan Kayu Manis 3 strip atau garis miring 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, koma, Jakarta. Nah, lihat, tanda baca koma itu dipakai di antara penulisan nama dan alamat dan bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal. Nah, contoh yang kedua, dekan Fakultas Kedokteran, koma, nah, Universitas Indonesia, koma, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Nah, tanda baca koma dipakai di antara penulisan nama dan alamat, ya, tanggal, tempat. Nah, contoh yang ketiga, Surabaya, 10 Mei 1960. Untuk selanjutnya, poin yang ke-8, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan desimal yang dinyatakan dengan angka. Contoh yang pertama, 12,5 meter. Contoh yang kedua, 27,3 kilogram. Contoh yang ketiga, Rp titik 55.000. Jadi angkanya dengan bilangan desimalnya itu harus memakai tanda baca koma. Lalu contoh yang keempat, 75.000. Poin yang kesembilan, tanda baca koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Nah, contoh, dalam pengembangan bahasa, koma, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Contoh yang kedua, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Nah, kita bandingkan ya dengan kalimat contoh yang kedua ini. Bandingkan dengan dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Lihat di antara kalimat tadi yang pertama, dalam pengembangan bahasa, koma, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Bandingkan dengan kalimat ini. Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Nah, beda pengertiannya ya. Letak tanda koma itu sangat berpengaruh untuk menghindari salah baca. Contoh yang kedua, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Kita bandingkan, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, contoh yang pertama dan yang kedua, karena pemakaian tanda baca komanya di tengah atas perhatian saudara, berarti atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Kita bandingkan, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Berarti atas perhatian saudara mereka. Karena atas perhatian saudara kami
ucapkan terima kasih. Jadi letak tanda koma itu sangat berpengaruh ya untuk menghindari salah baca atau salah pengertian terhadap si pembaca. Jadi itulah pemakaian tanda baca koma. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye.